akan dijelaskan oleh kelompok 2. Selamat menyaksikan. Teori manajemen investasi. Manajemen investasi adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya, seperti properti dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi para investor. Jasa pelayanan manajemen investasi adalah melakukan analisis keuangan, pemilihan aset, pemilihan saham, pemilihan perencanaan, serta melakukan pemantauan terhadap investasi tersebut. Perusahaan manajemen investasi. Kegiatan usaha dari manajemen investasi ini terdiri dari berbagai bidang, termasuk mempekerjakan manajer investasi profesional, penelitian, fungsi pesanan dan perdagangan atau dealing. Kegiatannya yaitu seperti 1. Menyelesaikan transaksi pemasaran, audit internal, serta mempersiapkan laporan bagi nasabahnya. Yang kedua yaitu industri manajemen investasi ini melibatkan banyak pihak yang menunjukkan betapa rumitnya industri ini. Secara teoritis, para pemilik saham ini memiliki kekuatan atau kekuasaan yang penuh untuk mengubah kebijakan suatu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh investor ini melalui hak suara dalam rapat umum pemegang saham, serta kemampuannya untuk mendorong dan mengontrol manajemen perusahaan. Telah menjadi suatu kepercayaan umum bahwa manajemen investasi ini selaku agen harus memiliki kemampuan untuk aktif dalam memantau kinerja perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh para nasabah. Jadi, para manajemen investasi ini harus memantau penuh perusahaannya untuk menginformasikan kepada nasabahnya. Dan nasabahnya ini memiliki kekuatan untuk mengontrol dan mengubah kebijakan perusahaan karena memiliki saham. Lalu, fokus pada industri ini adalah manajer yang bertugas untuk menginvestasikan dan mendivestasikan investasinya kepada para nasabah. Lalu yang ketiga yaitu alokasi aset. Berbagai golongan aset adalah obligasi, properti, derivatif, dan komoditi, di mana manajer investasi dibayar jasanya untuk melaksanakan penempatan investasi pada berbagai aset ini. Yang keempat yaitu investasi jangka panjang. Sangatlah penting untuk memperhatikan bukti kinerja imbalan hasil jangka panjang terhadap aset investasi yang berbeda-beda dan melakukan investasi pada jangka waktu tertentu guna mendapatkan hasil investasi yang terbaik. Yang kelima, diversifikasi, yaitu manajer pengelola dengan memperhatikan latar belakang alokasi aset akan mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi aset sesuai profil risiko nasabahnya dan membuat daftar perencanaan penempatan investasi yang sesuai. Lalu, proyeksi aliran kas. Apa itu proyeksi aliran kas? Proyeksi aliran kas adalah aliran kas yang masuk dan keluar atau setara kas. Dengan kata lain, dalam laporan aliran kas dan memberikan informasi tentang berapa jumlah kas yang tersedia untuk menjalankan aktivitas. Peran utama manajer keuangan dalam memproyeksikan aliran kas meliputi mengkoordinasikan berbagai bidang dan pengendalian proses estimasi untuk meyakinkan setiap individu sehingga tidak terjadi penyimpangan. Lalu terdapat 4 macam investasi jangka panjang. Yang pertama yaitu investasi penggantian aset karena sudah usang atau adanya teknologi baru.
Yang kedua, investasi ekspansif berupa penambahan kapasitas produksi karena adanya kesempatan usaha yang lebih baik. Yang ketiga yaitu investasi penambahan produk baru. Yang keempat, investasi lain yang tidak termasuk ke dalam 3 kategori di atas. Lalu, terdapat 2 komponen utama aliran kas, yaitu investasi awal dan yang kedua, elemen operasional. Apa itu investasi awal? Investasi awal adalah studi kelayakan investasi siap beroperasi secara penuh. Lalu, elemen kas operasional adalah meliputi kas masuk dan kas keluar dari operasi setiap tahun selama usia investasi tersebut. Dalam analisis ini, penentuan net cash flow atau aliran kas bersih didasarkan pada laporan akuntansi setelah penyesuaian. Penentuan net cash flow yaitu aliran kas bersih atau AKB sama dengan laba bersih ditambah depresiasi ditambah 1 men pajak dikali bunga. Metode penilaian investasi. Terdapat 8 metode yang biasanya digunakan untuk mengevaluasikan investasi, yakni 1. Average rate of return. Yang kedua, metode payback period. Yang ketiga, discount payback. Yang keempat yaitu net present value atau NPV. Yang kelima, internal rate of return. Yang keenam, modified internal rate of return. Yang ketujuh, profitability index. Yang kedelapan yaitu adjusted present value. Sebagai contoh, aliran kas bersih proyek A dan proyek B seperti tabel di atas ini. Yaitu tabel ini dihitung dalam ribuan rupiah. Dalam tabel diasumsikan bahwa proyek ini merupakan proyek independen dan bahkan bersifat mutually eksklusif. Artinya, hanya dapat dipilih salah satu atau proyek yang saling meniadakan. Selanjutnya, average rate of the return. Metode ini hanya menentukan beberapa return rata-rata dari suatu investasi tanpa memperlihatkan tim cash flow tersebut diperoleh. Metode ini hanya didasarkan pada laba akuntansi dibagi investasi. Average rate of the return sama dengan rata-rata net cash flow investasi. Jadi dari data di atas, average rate of the return investasi A sama dengan 30 juta sama dengan 30%, 100 juta. Begitu pula dengan investasi B, average rate of the return-nya 30%. Note kelemahan metode ini adalah tidak memperlihatkan nilai waktu uang. Selanjutnya, payback period. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi melalui penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Investasi awal, rumus payback period sama dengan arus kas dikali dengan 1 tahun. Usulan proyek investasi. A. Periode pengembalian lebih cepat. Titik 2 layak. Terus B. Periode pengembalian lebih lama. Titik 2 tidak layak. Terus C. Jika usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian yang lebih cepat yang dipilih. Contoh arus kas setiap tahun jumlahnya sama. Usulan proyek investasi sebesar 450 juta rupiah. Umurnya diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Arus kas per tahun yang dihasilkan selama umur proyek 150 juta rupiah dan umur proyek yang disyaratkan 4 tahun. Periode pengembalian proyek investasi tersebut adalah periode pengembalian
450 juta rupiah per 150 juta rupiah dikali dengan 1 tahun, sama dengan 3 tahun. Periode pengembalian 3 tahun lebih kecil dari yang disyaratkan, maka usulan proyek investasi adalah diterima. Selanjutnya, rumus periode pengembalian jika arus per tahun jumlahnya berbeda. Rumusnya periode pengembalian sama dengan N tambah A kurang B per C kurang B kali 1 tahun. Keterangannya, N sama dengan tahun terakhir di mana jumlah arus kas. Masih belum bisa menutup investasi mula-mula. Terus A sama dengan jumlah investasi mula-mula. Terus yang B, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Terus yang C, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N tambah 1. Contohnya, suatu usulan proyek investasi senilai 600 juta rupiah dengan umur ekonomis 5 tahun. Syarat periode pengembalian 2 tahun dan arus kas per tahun adalah tahun yang pertama 300 juta rupiah. Selanjutnya, tahun pertama arus kasnya 300 juta. Terus arus kas kumulatifnya 300 juta. Dari data di samping penyelesaiannya, 2 ditambah 600 juta kurang 550 juta per 750 juta kurang 550 juta dikali 1 tahun sama dengan 2,25 tahun atau 2 tahun 3 bulan. Periode pengembalian lebih dari yang disyaratkan, maka usulan proyek investasi ini ditolak. Kelemahan metode periode pengembalian tidak. Yang pertama, memperhatikan nilai waktu dari uang. Terus yang kedua, tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi. Yang ketiga, tidak memperhatikan arus kas setelah periode pengembalian tercapai. Selanjutnya, discounted payback periode atau periode pembayaran kembali dengan arus kas bersih didiskontokan. Investasi 600 juta. Tahun ke-1 arus kas 300, diskonto 12%, 0,893, AK diskonto 267,90, kumulatif AK diskonto 267,90, PP 761,65 pada tahun 2 investasi belum selesai. N sama dengan 2. Periode pengembalian N ditambah A dikurang B C dikurang B dikali 1 tahun sama dengan 2 ditambah 600 dikurang 467,15 atau 609,55 dikurang 467,15 sama dengan 2 ditambah 132,85, atau 142,4 sama dengan 2 ditambah 0,9329 sama dengan 2,9329 tahun atau 2 tahun 11 bulan 19 hari. Net present value atau NPV, yaitu perhitungan nilai tunai arus kas dari investasi modal di masa yang akan datang dengan mempergunakan suatu tingkat suku bunga kemudian dibandingkan dengan nilai investasi semula yang dilakukan. Menggunakan pertimbangan bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang pada waktu mendatang karena adanya faktor bunga, depresi. NPV sama dengan PP cash inflow dikurang PP cash outflow sama dengan PP
Proket dikurang PP outlay. Kriteria penerimaan proyek NPP positif diterima jika PP arus kas lebih tinggi dan dari investasi awal. NPP negatif tidak jika PP arus kas lebih kecil dari investasi awal. Jika dua proyek bersifat saling meniadakan, maka yang dipilih adalah proyek dengan NPP tertinggi. Sini ada rumusan. CP sama dengan arus kas, I sama dengan biaya modal sama dikurang tingkat bunga, N umur proyek investasi, OI sama dengan investasi awal. Langsung ke contoh kasus. A. Suatu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 40 juta tanpa nilai sisa dan arus kas per tahun sebesar 12 juta selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 20%. Jawab. Nilai NPP sama dengan arus kas dikali faktor diskonto dikurang OI sama dengan 12 juta dikali 2,9906 dikurang 40 juta sama dengan 35,887,200 dikurang 40 juta sama dengan negatif 4 atau kurang 4,112,800. Usulan proyek ini lebih baik ditolak NPP negatif. B. Perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 700 juta dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 15%. Perkiraan arus kas per tahun. Contoh kasus arus kas berbeda. Tahun ke-1 arus kas 300 juta. Jawaban tahun ke-1 arus kas 300 juta, tingkat bunga 0,8696, nilai sekarang NPP atau 4 sama dengan 2 dikali 3 260,880,000. Total nilai sekarang atau PP 716,895,000. Investasi awal atau OE 700 juta. Nilai sekarang bersih NPP 16,895,000. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode internal rate of return atau IRR, yang berarti tingkat bunga yang dapat menjadikan NPV sama dengan 0, karena PV arus kas pada tingkat bunga tersebut sama dengan investasi awalnya. IRR merupakan batas maksimum tingkat suku bunga, misal bank, agar investasi bisa dilakukan, karena tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan menghasilkan nilai NPV yang lebih rendah. Metode ini menggunakan nilai waktu uang, jadi arus kas didiskontokan atas dasar biaya modal atau tingkat bunga. Keputusan investasi, jika IRR lebih dari tingkat keuntungan yang diisyaratkan usulan investasi diterima. Jika IRR kurang dari tingkat keuntungan yang diisyaratkan usulan investasi ditolak. IRR kemudian bisa kita cari dengan menggunakan metode coba-coba. Bisa juga langsung dengan menggunakan kalkulator keuangan atau software spreadsheet.
Nah, di sini dijelaskan rumusan IRR. Yang dimaksud dengan CF yaitu arus kas, I itu biaya modal atau tingkat bunga yang dicari pada tingkat diskonto NPV akan menjadi 0. N merupakan umur proyek investasi dan OI merupakan investasi awal. Nah, langkah-langkah menghitung IRR. Yang pertama, hitung PV arus kas yang dihasilkan usulan proyek investasi dengan menggunakan tingkat suku bunga yang dipilih sembarangan. Kemudian, bandingkan hasil perhitungan poin 1 di atas dengan IO-nya atau dengan investasi akhirnya. Jika hasilnya negatif, coba dengan suku bunga yang lebih rendah. Nah, jika hasilnya positif, coba dengan suku bunga yang lebih tinggi. Lanjutkan poin langkah 2 di atas sampai PV-nya mendekati OI-nya. Selisih PV dengan investasi awal yaitu -1 dan +1. Kemudian menghitung tingkat diskonto dari usulan proyek investasi tersebut dengan teknik interpolasi. Nah, di sini terdapat contoh soal dengan arus berbeda. Suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 112.500.000 dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan 15%. Perkirakan arus kas per tahun. Nah, di sini sudah dijelaskan dari tahun 1 sampai ke 5 dengan nominal arus kasnya. Nah, sekarang kita mencoba menjawab soal tadi. Kita coba dengan menggunakan tingkat suku bunga 13% dan 12%. Bagaimana nilai PV terhadap investasi awal? Caranya kita mencari tingkat suku bunga 13% dahulu dengan menghitung arus kas 45 juta yang kita ringkas menjadi 45.000 dikalikan 13%, maka diketahui 0,8850. Lalu untuk mencari nilai sekarangnya atau PV, maka arus kas tersebut dikali dengan tingkat suku bunga. Sama dengan yang 12% perhitungannya. Kemudian kita cari total nilai sekarangnya dengan menjumlahkan per suku bunga dari tahun 1 ke tahun ke-5. Lalu investasi awalnya itu kan tadi 112.500. Kemudian dari total nilai sekarang PV dikurangi investasi awal, diketahui nilai sekarang bersih NPV yang 13% itu men 575 dan yang 12% 1739. Nah, hasil PV-nya kan segitu. Lalu kita cari perhitungan interpolasinya. Nah, dari kolom itu merupakan penjabaran dari penjelasan yang di atas tadi. Sama. Nah, untuk perhitungannya yang basis 12% yaitu IRR sama dengan 12 ditambah 1.740.000 dibagi 2.315.000 dikali 1%. Nominalnya itu tuh dari kolom sampingnya itu, dari hasil selisihnya. Nah, diketahui 12% ditambah 0,75%, jadi IR-nya 12,75%. Sama yang basis 13%, tinggal melihat kolom sampingnya 13% ditambah minus 575.000 dibagi 2.315 dikali 1%, maka 13% ditambah min 0,248%, maka IR-nya 12,57%. Nah, nilai IR lebih kecil dari 15%, maka usulan proyek investasi ini ditolak. Karena tingkat pengembalian yang diisyaratkan merupakan 15%. Karena ini kurang dari 15%, maka ditolak.
Contoh kasus arus kas setiap tahunnya jumlahnya sama. B. Suatu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 80 juta, menghasilkan arus kas setiap tahun 24 juta selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan 12%. Berapa besarannya IRR? Apakah proyek akan diterima atau ditolak? Jawabannya dicoba dengan diskonto 15%. NPV sama dengan arus kas dikali diskonto dikurangi OI. Maka 24 juta dikali 3,3522 dikurangi 80 juta, maka 80 juta 452.800 dikurangi 8 juta diketahui 452.800. Dicoba dengan menggunakan faktor diskonto 16%. NPV arus kas dikali faktor diskonto dikurangi OI, maka diketahui 24 juta dikali 3,2743 dikurangi 80 juta, maka 78 juta 583.200 dikurangi 80 diketahui minus 1 juta 416.800. Nah, di situ terdapat kolom penjelasannya. Dan IRR menggunakan diskonto 15%, maka 15% ditambah 452.800 dibagi 1,869.600 dikali 1%, maka 15% ditambah 0,24% diketahui 15,24%, maka usulan proyek diterima. Selanjutnya, untuk metode yang keenam yaitu Modified Internal Rate of Return atau biasa disingkat dengan MIRR. Untuk menghasilkan kelemahan asumsi yang digunakan dalam metode Internal Rate of Return, maka dikembangkanlah metode Modified Internal Rate of Return atau MIRR. Tingkat diskonto yang mengakibatkan nilai sekarang dari biaya proyek sama dengan nilai sekarang dari nilai akhirnya, di mana nilai akhir proyek adalah jumlah nilai di masa mendatang dari kas masuk yang dimajemukkan terhadap biaya modal. Kemudian untuk rumus MIRR itu PV arus keluar sama dengan CIFT dikalikan dengan 1 plus K pangkat N min T dibagi dengan 1 plus MIRR pangkat N. Di sini ada dua kriteria. Yang pertama, apabila MIRR itu lebih besar, maka tingkat pengembaliannya itu diterima. Yang kedua, apabila MIRR lebih kecil dari tingkat pengembalian, maka ditolak. Kemudian MIRR ini mengasumsikan arus kas dari semua proyek diinvestasikan kembali dengan tingkat pengembalian sebesar IRR proyek. MIRR dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui profitabilitas perusahaan. Kemudian di sini ada contoh kasusnya, sebuah proyek investasi berusia 3 tahun dengan tingkat pengembaliannya itu 10% dan investasi awalnya adalah $6.000 dengan arus kas per tahun. Pada tahun pertama itu $2.000, tahun kedua $3.000, tahun ketiga $4.000. Pertanyaannya, tentukanlah MIRR. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah pertama kita mencari CIF-nya dulu dengan cara kita masukkan arus kas per tahunnya, yaitu tahun pertama 2.000 ditambah tahun kedua 3.000 tambah tahun ketiga 4.000. Kemudian di sini dikalikan dengan 1, masing-masing arus kas per tahun ini kita kalikan dengan 1,10. Ini asalnya dari 1 ditambah dengan 0,10 yang besar dari 10% kita buat desimal, dipangkatkan dengan 2 tambah 3.000 dikali 1,10 pangkat 1, kemudian 4.000 dikalikan dengan 1,10 pangkat 0, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 9.720. Kemudian berdasarkan rumus MIRR kita masukkan 6.000 itu dari investasi awal sama dengan total CIF-nya dibagi dengan 1 plus MIRR. Nah, kemudian setelah kita operasikan diperoleh hasil akhirnya MIRR sama dengan 0,1745 atau 17,45%.
MIRR ini diterima karena lebih dari tingkat pengembalian. Metode yang ketujuh yaitu metode indeks profitabilitas atau profitability index. Sebenarnya metode profitability index ini merupakan modifikasi dari metode net present value. Metode profitability index sering juga disebut dengan cost benefit analysis method. Apabila net present itu mencari selisih antara present value aliran kas bersih dengan present value investasi, maka dalam metode profitability index ini merupakan pembagian atau rasio aliran present value aliran kas bersih dengan present value investasi. Nah, untuk rumusan PI-nya itu PI sama dengan CF per 1 plus I dibagi dengan IO, dimana PV ini kan merupakan present value, IO ini adalah investasi awal. Kemudian kriterianya apabila PI ini lebih besar dari 1, maka layak atau investasi itu diterima. Kemudian kalau PI itu kurang dari 1, maka tidak layak atau investasi itu ditolak. Selanjutnya ada contoh kasus yang bisa teman-teman lihat pada tabel. Pada tabel ada tahun, arus kas, tingkat bunga, nilai sekarang. Di situ juga sudah ada langkahnya. Apabila kita mencari nilai sekarang itu caranya dengan mengalihkan antara arus kas dengan tingkat bunga. Kemudian setelah semuanya kita hitung nilai sekarangnya atau PV-nya, diperoleh total nilai sekarang adalah 716.895.000. Kemudian investasi awalnya adalah 700 juta. Jadi nilai sekarang bersih atau NPV-nya adalah selisih antara PV dan OI, yaitu selisihnya adalah 16.895.000. Jawabannya indeks keberuntungannya itu sama dengan PI. PI itu tadi PI itu adalah total investasi sekarang dibagi dengan investasi awal, sehingga diperoleh PI adalah 1,0242. Jadi proyek ini layak karena lebih besar dari 1. Metode yang terakhir atau yang ke-8 yaitu adjusted present value. Metode ini memisahkan net present value proyek menjadi dua komponen net present value. Jika proyek dibayar dengan modal sendiri dari present value pembayaran lain. Nah, rumusnya bisa dilihat di situ. Kemudian ada contoh kasus juga, misalnya proyek memerlukan investasi 10 juta, usia investasinya itu 2 tahun. Untuk mudahnya, depresiasi menggunakan garis lurus tanpa nilai sisa. Dengan demikian, depresiasi per tahun adalah 50.000. Pola aliran kas proyek tersebut adalah sebagai berikut, bisa dilihat sendiri pada tabel. Di situ ada data mengenai pendapatan, biaya operasional, depresiasi per tahun. Kemudian laba sebelum pajaknya, juga ada pajak perusahaan, laba sesudah pajak, depresiasi, sehingga diperoleh aliran kas bersihnya itu sebesar Rp7.400.000. Kemudian jika biaya modal sendiri adalah 13% dan investasi tersebut dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri, maka nilai proyek tersebut adalah sebesar MPV-nya. Kita cari MPV sama dengan 10 juta, itu berasal dari investasi awalnya. Kemudian 7.400 ditambah dengan 7.400, ini adalah aliran kas bersih, lalu dibagi dengan 1,13 pangkat 1, kemudian ditambah dengan 7.400 dibagi dengan 1,13 pangkat 2, sehingga diperoleh MPV-nya adalah sebesar Rp2.343.958.
Namun demikian, jika proyek tersebut dibayarkan dengan 50% utang atau 5 juta dengan bunga 10%, maka pembayaran bunga per tahun adalah sebesar 500.000, sehingga terdapat penghematan pajak per tahun sebesar 40%, sama dengan 200.000. Karena penghematan pajak tersebut timbul sebagai akibat penggunaan hutang, maka present value penghematan tersebut adalah sebesar 200.000 dibagi dengan 1,10 pangkat 1 ditambah dengan 200.000 dibagi dengan 1,10 pangkat 2, sehingga diperoleh hasilnya adalah 347.107. Jika perusahaan menghemat pajak untuk selamanya, maka atas dasar adjusted present value, nilai investasi tersebut adalah APV sama dengan 2.343.958. Ini MPV-nya ditambah dengan 347.107, sehingga diperoleh APV-nya adalah 2.691.065. Metode adjusted present value hanya dapat diterapkan apabila penggunaan hutang untuk pembayaran investasi dapat diidentifikasikan dengan jelas. Proyek dibayarkan dengan kombinasi hutang dan modal sendiri yang berbeda dengan kombinasi utang modal sendiri yang bisa dipergunakan perusahaan, dan penggunaan kombinasi hutang dan modal sendiri pada satu proyek tidak mempengaruhi kombinasi hutang dan modal sendiri yang optimal. Untuk mengevaluasi keputusan investasi yang dilakukan perusahaan, masalah yang timbul adalah sulitnya mengidentifikasi besarnya hutang dan biaya hutang yang digunakan setiap jenis investasi.